Antum perlu tahu juga Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itu kan ceritanya nggak banyak orang tahu. Kalau antum baca-baca di internet itu asal-asalan, ente cari sumber berantakan, ente nggak bisa jelas sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Ana sendiri pernah baca di internet bahwa Sayyidah Fatimah itu katanya meninggal dunianya, katanya pintunya digedor-gedor sama sahabat Nabi, didobrak, lagi dalam keadaan hamil, diinjek-injek sampai mati. Itu ada di internet ya. Dan ini nggak bertanggung jawab. Antum sanadnya dari mana cerita ini? Asal-asalan. Ada satu orang miliarder kaya dah, nanya sama ana, ini orang intelek ya, intelek. Habib, saya pernah dengar, apakah benar bahwa kok katanya sahabat Nabi, ya disebut namanya sahabat fulan, ana ngucapnya aja nggak nyampe hati ya, katanya gedor-gedor rumah Sayyidah Fatimah, dipaksa-paksa, terus didobrak pintunya, terus Sayyidah Fatimah katanya diinjak-injak. Ya Allah Pak, bagusnya ngaji, nanya dia. Anak kasih tahu ya, cerita itu palsu. Kenapa? Itu cerita udah banyak banget bohongnya. Satu, di situ Sayyidina Ali masih hidup. Masa iya diem aja ngeliat bininya digituin? Kemana Sayyidina Ali yang katanya Asadu Bani Ghalib, macannya Bani Ghalib, yang enggak terima pandang bulu yang hak-hak yang batil-batil? Kemana Sayyidina Ali? Bininya nih khairukum li ahli, orang yang paling baik, yang paling baik. Mana? Ini merendahkan Sayyidina Ali kayak begitu. Sayyidina Ali itu orang luar biasa, nggak ada takut. Sayyidina Ali itu mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum, di dunia ini Allah bikin hobi ana. Satu, qirad dhaif, menjamu tamu. Dua, as-saumu fi shaif, puasa musim panas, itu hobi ana. Tiga, darbu a'naqil kuffar bisayf, menggal kepala orang kafir, itu hobi ana di sana. Yang enggak mungkin maju sedikit pun kecuali karena Allah. Musuh lagi adu pedang sama Sayyidina Ali, pas mau dipenggal ngeludahin Sayyidina Ali, berhenti, nggak jadi ngebunuh. Kenapa nggak jadi bunuh saya? Ana takut menggal kepala ente bukan karena Allah, tapi karena ana dongkol ente ludahin ana, udah rusak tuh niat aneh, ditinggalin sama Sayyidina Ali. Segitu sucinya jiwa Sayyidina Ali, masa diem aja ngelihat bininya diinjek-injek lagi hamil. Ya Allah, sadis amat. Sampai segitunya sahabat Nabi. Itu cerita bohong ya. Antum mau tahu Sayyidah Fatimah itu meninggalnya, kenapa Sayyidah Fatimah meninggal? Sayyidah Fatimah itu meninggal kebawa sedih ditinggal Rasulullah karena cinta yang mendalam, dan udah nggak nafsu tinggal di dunia. Dan di detik-detik terakhir Nabi mau meninggal, Nabi udah kasih bocoran. Nabi panggil Sayyidah Fatimah, dibisikin sama Rasulullah. Pertama nangis, panggil lagi, bisikan kedua senyum. Setelah Rasul meninggal, Siti Aisyah nanya, boleh tahu gak kenapa? Kata Sayyidah Fatimah, sekarang aku buka sama engkau. Yang pertama, saya nangis, Rasul kasih tahu bahwa ajalnya udah deket, saya nangis. Nangisnya bukan karena ditinggal bapak, karena cinta sama Rasulullah sekaligus ayah beliau yang dunia nggak ada artinya kalau nggak ada Nabi Muhammad. Apa enaknya dunia? Yang kedua, dikasih tahu sama Nabi, ada khilaf ulama, ada yang mengatakan bahwa engkau anti awalun nasi luhuqan bi min ahli, kata Nabi. Wahai Fatimah, nggak usah sedih, kamu adalah penghulu wanita seluruh alam, dan kamu adalah keluarga aku yang pertama yang menyusul aku meninggal dunia. Senyum, coba antum garis bawahin senyumnya Siti Fatimah setelah dapat bocoran bahwa beliau pertama kali orang terdekatnya Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad yang meninggal.
Justru girang dibilang nggak lama kok pisah. Girang, karena memang udah nggak nafsu di dunia. Ya, jadi Sayyidah Fatimah udah tahu bahwa nggak bakal lama umurnya. Nah, makanya Sayyidah Fatimah itu ya, sedih, sakit, sama kayak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu salah satu pendapat ulama, Imam Haddad yang bilang di kitab Nafais Ulwiyah, di kitab Fusul Ilmiyah. Salah satu sebab wafatnya Sayyidina Abu Bakar adalah karena nggak tahan kangen sama Nabi, sakit, meninggal. Sama Sayyidah Fatimah begitu. Ya, dan meninggalnya di malam hari. Oh, meninggalnya indah banget di malam hari. Sayyidah Fatimah pakai wasiat dulu. Kan Nabi Muhammad meninggal tuh. Ya, Sayyidah kan yang menjadi khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di situ Sayyidah Fatimah sempat minta sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada sisa tanah yang mungkin itu haknya Nabi Muhammad begitu. Itu hak abana jadi warisan mungkin begitu. Sayyidina Abu Bakar mengatakan Nabi tidak meninggalkan warisan, semua yang ditinggalkan Nabi adalah sedekah. Di situ Sayyidah Fatimah agak kayak gimana sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar agak gimana? Manusia bukan Nabi, tapi ini nggak berlangsung lama. Sayyidina Abu Bakar izin kepada Sayyidina Ali dan menjelaskan kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidah Fatimah semuanya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wahai ahlul bait Rasulullah, wahai ahlul bait, ma tarakna minal mal wal ahl wal ashirah, harta saya, keluarga saya, rumah saya, banda saya, semua yang kita tinggalkan tuh di Mekah semuanya. Ana punya duit banyak, ana punya keluarga banyak, semua ana tinggalkan karena mencari ridha Allah, ridha Rasul, dan ridha kalian wahai para ahlul bait. Gak ada yang lain. Ana juga nggak dapat apa-apa. Ini semuanya sedekah yang ditinggalkan Nabi Muhammad. Terus Sayyidina Abu Bakar mohon ridhonya Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali, minta ridhonya, minta maafnya saya. Ini keputusan saya begini. Faradiyat, maka Sayyidah Fatimah ridha akhirnya. Ini disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Tapi biar antum tahu sejarah. Dan Sayyidah Fatimah akhirnya di akhir-akhir hayatnya hubungannya baik sama keluarga Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sama sahabat-sahabat baik. Sayyidah Fatimah panggil Asma binti Umais. Sayyidah Asma binti Umais ini siapa? Bininya Sayyidina Abu Bakar. Wahai Asma, kalau anda meninggal, wasiat nanti ente yang mandiin jenazah ana. Begini sama suami saya Ali bin Abi Thalib. Meninggal di umur 26-27 tahun Sayyidah Fatimah. Wasiat yang mandiin jenazahnya bininya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Asma binti Umais. Yang sebelumnya itu bini Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, iparnya, kakaknya Sayyidina Ali. Meninggal Sayyidina Ja'far, dinikahin sama Sayyidina Abu Bakar. Baik-baik aja, nggak ada apa-apaan. Bahkan setelah wafat Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali menikahkan putrinya yang bernama Ummu Kalthum dengan Sayyidina Umar. Lah Sayyidina Umar jadi mantunya Sayyidah Fatimah akhirnya. Jadi mantunya Sayyidina Ali. Masa Sayyidina Umar gedor-gedor pintunya, Sayyidah Fatimah diinjak-injak sampai meninggal. Ini jadi hubungan baik banget. Bahkan setelah itu pun Sayyidina Ja'far, keturunan Sayyidina Abu Bakar dinikahkan dengan keturunan Ahlul Bait. Sampai-sampai Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Ya. Imam Ja'far As-Sadiq, datuk kami para habaib, mengatakan, waladani Abu Bakar marratain. Saya dilahirkan oleh Abu Bakar Siddiq 2 kali. Artinya ada dua nenek saya yang cucunya Sayyidina Abu Bakar. Nanti cek sendiri itu. Berarti kami para habaib bukan cuma cucu Rasulullah, cucu Sayyidina Ali, tapi juga cucunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq kita. Nah, itu Sayyidah Fatimah. Supaya anda tahu sejarahnya.